Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Anik Suprapti SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Cepu, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Ernawati Eskom SPD, unit kerja SDN 1 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Sartono Sarjana Pendidikan, unit kerja SDN 1 Pocuwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Melakukan proses coaching ya. Sebelumnya karena saya sebagai pengamat proses coachingnya Bu Erna, maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebelum coaching atau observasi kita, yaitu yang pertama, apa tujuan yang akan dicapai dalam percakapan coachingnya Bu Erna kali ini? Tujuan yang akan saya capai dalam percakapan coaching ini adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang coaching hadapi maksudnya, yaitu bagaimana dia itu menghadapi supervisi dari kepala sekolah yang menyarankan penggunaan media pembelajaran dengan buku teks dan tidak hanya dengan media gambar atau video. Kemudian yang kedua, Bu Erna, kompetensi apa yang ingin Bu Erna kembangkan dalam pelaksanaan coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti yaitu present yang pastinya, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, apa keluh kesah yang dirasakan coaching, serta melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kompetensi untuk memberdayakan coaching tersebut dengan membuat rencana-rencana aksinya ke depan. Kemudian, bagaimana nanti Bu Erna, apa yang Bu Erna inginkan yang harus saya amati dalam pelaksanaan coaching ini? Jadi saya harus melakukan pengamatan apa Bu dalam pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan? Nanti Ibu bisa mengamati ya. Yang saya inginkan itu dalam pelaksanaan coaching tersebut adalah sikap fokus saya, presence saya, terbukanya saya kepada coaching, juga dapat membantu coaching dalam praktik coaching tersebut dan menangkap beberapa perubahan-perubahan yang nanti terjadi di setiap proses coaching tersebut. Kemudian, bagaimana penilaian Bu Erna sendiri terhadap apa yang harus kita kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Menurut saya penilaian saya nanti terhadap apa yang harus saya kembangkan itu adalah pelaksanaan coaching tersebut
Kemudian yang kelima ya Bu ya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada proses coaching yang dilakukan Bu Ena? Harapan saya untuk observasi yang akan saya lakukan nanti pada proses coaching kali ini adalah praktik coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan, terus saya bisa fokus terhadap coaching tersebut sesuai dengan kemitraan, dan saya juga bisa menggali potensi dengan kekuatan coaching tersebut. Selamat siang Bu Ena. Apakah Bu Ena ada waktu luang untuk hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sartono. Ada apa ya Pak? Mari silakan duduk. Saya perhatikan di sekolah tadi pagi Pak Sartono itu tampak melamun, cemas, murung, tidak semangat. Itu kenapa Pak? Tidak seperti hari-hari biasanya. Memang ada masalah apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu. Jadi mengganggu waktu istirahat Bu Ena siang ini. Ya, tidak apa-apa Pak, santai saja. Ya begini Bu, saya sedikit bercerita. Saya mau sampaikan ke Ibu tentang masalah saya. Mungkin Bu Ena bisa membantu sedikit menceritakan masalah saya. Insya Allah dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk masalah Pak Sartono ya? Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi semacam pemecahan masalah. Jadi yang sedang saya alami saat ini. Lalu bagaimana ya Pak? Coba Bapak Sartono ceritakanlah kepada saya apa yang sedang Pak rasakan, alami. Mungkin saya bisa membantu masalah Pak Sartono. Begini Bu Ena, masih ingat tidak hari Senin kemarin Bapak Kepala Sekolah itu mensupervisi di kelas saya, dan waktu supervisi itu saya ada sedikit teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, bagaimana kok bisa begitu ya Pak? Lalu apa yang membuat Pak Sartono kok bisa mendapat teguran dari beliau? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius kok Bu. Tidak serius? Seperti apa itu yang Bapak katakan kok tidak serius? Coba ceritakan kepada saya. Bapak Kepala Sekolah tidak memberi kritik, saran tentang proses mengajar saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana yang Pak Sartono jelaskan? Apakah Pak Sartono itu tidak bisa mengelola kelas, atau keadaan kelas itu belum baik kok sampai Pak Sartono dikritik sama kepala sekolah, kalau boleh tahu Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya Bapak Kepala Sekolah waktu saya mengajar di kelas itu tentang proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Oh gitu. Lalu seperti apa Pak proses di kelas itu? Waktu beliau mengobservasi itu beliau berkata apa atau melakukan tindakan apa? Gini Bu, Bapak Kepala Sekolah sepertinya keberatan jika waktu saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana Pak Sartono menanggapi respon dari kepala sekolah yang keberatan jika waktu Pak Sartono mengajar di kelas itu tidak memakai buku teks? Jujur saya saja ya Bu ya, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau selama ini saya mengajar di kelas itu dengan menggunakan beberapa sumber referensi Bu. Biasanya saya itu ada dari buku pendamping, buku perpustakaan, yang pasti buku-buku tersebut mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini Bu. Nah, waktu saya menyampaikan itu malah beliaunya kayaknya merasa
memakai sumber belajar seperti itu. Lalu bagaimana dengan hasil yang tercapai dengan hasil Pak Sar mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang tadi sudah disebutkan Pak Sartono tadi? Betul juga ya, mengapa saya tidak berpikir sampai ke sana ya. Selama ini memang ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Bahkan mungkin cenderung tidak, nilainya itu stagnan di situ, Bu, tidak meningkat gitu. Nah, seperti kita ketahui ya Pak, karena bakat, minat, karakter murid itu kan berbeda-beda Pak. Jadi caranya belajar pun berbeda. Iya sih, Bu. Saya pikir ada benarnya juga yang disampaikan. Nah, begitulah Pak Sar, pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin yang diharapkan dari beliau, kepala sekolah, itu seperti supaya Pak Sartono itu menggunakan sumber belajar teks juga Pak. Selain tadi itu, Pak Sartono harus memakai teks. Ya, jujur saja Ibu, setelah kejadian ini hati saya itu, perasaan saya merasa kurang nyaman, terasa resah dan kepikiran terus, Bu. Di rumah dengan masalah ini akibatnya tugas-tugas banyak yang terabaikan, Bu. Lalu setelah Pak Sartono tadi bercerita kepada saya bagaimana perasaan Pak Sartono dan mengapa Pak Sartono itu merasakan hatinya itu tidak enak dan tidak nyaman, itu bagaimana? Begini, Bu, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah itu menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Korwil. Kan saya jadi takut untuk seandainya masalah ini menjadi panjang gitu loh, Bu. Jadi saya itu kok merasa gak nyaman saja karena masalah ini. Kalau begitu dapat saya simpulkan yang membuat Pak Sartono itu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi. Pak Sartono itu tidak menggunakan teks buku sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah mengingatkan, Pak Sartono malah memberikan argumen-argumen lain. Jelas Pak kepala sekolah itu tersinggung, lalu akan menyampaikan apa hasil supervisi yang beliau laksanakan di kelas itu kepada Korwil. Ya mungkin bisa jadi itu penyebabnya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur Bapak Korwil tidak ya, Bu, tentang masalah ini? Menurut saya, untuk masalah ini, Pak Sar bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur suatu saat kepada kepala Korwil, Pak Sar harus siap menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di kelas. Pasti beliau akan menyampaikan pesan-pesan yang baik, terbaik untuk Pak Sartono yang akan Pak Sartono lakukan di kelas nanti. Iya, Bu. Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bapak Korwil untuk membicarakan hal ini. Jadi biar saya bisa lebih tenang, jadi ada penyelesaiannya, Bu. Mungkin kesalahpahaman ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, Bu. Mungkin ya kegelapan saya, mungkin tidak mendengarkan
Alhamdulillah Bu, saya saat ini lebih merasa lega, merasa tenang. Jadi karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Sendiri itu saya sampai di rumah itu kepikiran, apalagi kalau sudah urusan dengan atasan kita, takutnya nanti di belakang hari timbul permasalahan, mungkin saya juga takut di situ. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Sartono sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Sartono rencanakan, komitmen apa yang Pak Sartono lakukan untuk menjalankan rencana-rencana aksi tersebut? Untuk hal itu dalam belajar mengajar dari kelas akan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan aturan yang saat ini diberlakukan, termasuk aturan yang dilaksanakan kepala sekolah tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar utama di lain. Nanti ada mungkin sumber pendamping dari buku lain. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Sartono untuk melakukan komitmen-komitmen tersebut? Mungkin kedepannya saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman guru, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lainnya seandainya ada yang melakukan mungkin agak melakukan menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolah. Betul, itu ide yang sangat bagus ya Pak Sar. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Sartono juga dapat bekerja kembali dengan suasana hati dan tenang tanpa harus ketakutan, tidak nyaman dengan segala tindakan yang ada. Ya alhamdulillah Bu, terima kasih sekali Bu Herna sudah meluangkan waktunya. Jadi perasaan saya sedikit lega Bu. Semoga kita bisa menjadi guru teladan yang baik bagi murid-murid kita kedepannya, dan semoga untuk siswa-siswa kedepannya kita bisa prestasinya lebih meningkat lagi. Mungkin tidak hanya di akademik, juga prestasi di non akademik, jadi bisa mengangkat nama sekolah kita untuk lebih baik lagi. Amin. Sama Pak Sartono. Kalau begitu saya pamit Bu, izin mau ke ruang kelas dulu karena udah waktunya untuk belajar selanjutnya. Ya, silakan Pak Sartono. Ya terima kasih. Praktek coaching dengan Pak Sartono ya. Pada waktu observasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dengan Bu Erna. Yang pertama, kompetensi apa yang harus Bu Erna kembangkan selama proses coaching tadi? Kompetensi yang harus saya kembangkan ya Bu selama tadi proses coaching saya bersama Pak Sartono itu adalah kompetensi saya harus present, fokus penuh dengan segala keluh resah coaching itu yang disampaikan kepada saya Bu. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin lebih Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang lebih saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah saya bisa menjadi pendengar yang aktif, yang mau mendengarkan dengan baik segala permasalahan yang coaching sampaikan kepada saya yang membutuhkan solusi yang akan ditemukan nantinya. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa yang belum Bu Erna lakukan dari proses coaching yang dilakukan? Kompetensi yang belum saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya rasa kompetensi untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot pada coaching, terus untuk kedepannya itu rencana-rencana aksi apa yang mau direncanakan coaching itu belum kami lakukan. Nah, tadi saya sebagai pengamat mengamati Bu Erna dengan Pak Sartono selama melakukan proses coaching. Pasca observasi coaching ini ada beberapa hal menurut catatan pengamatan saya, yaitu yang pertama, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang
diawali dengan tujuan, terpaparnya tujuan tadi BNA sudah jelas, identifikasi masalahnya juga terlihat, rencana aksinya juga sudah terlihat sesuai dengan langkah-langkah bagaimana mencari solusi. Dan saya tadi sudah melihat ya, di akhir sesi coaching yang sudah Bu Erna lakukan, Bu Erna sudah memberikan alutsista itu adalah melalui dari diawali dengan tujuan, terpaparnya tujuan tadi Bu Erna sudah jelas, identifikasi masalahnya juga terlihat, rencana aksinya juga sudah terlihat sesuai dengan langkah-langkah bagaimana mencari solusi. Dan saya tadi sudah melihat ya, di akhir sesi coaching yang sudah Bu Erna lakukan, Bu Erna sudah memberikan beberapa pertanyaan yang mengandung tanggung jawab. Kemudian pada akhirnya bisa membantu coaching menyimpulkan solusi dari jawaban permasalahan coaching itu sendiri, dan juga saya melihat sudah ada kata kunci. Kemudian menurut pengamatan saya yang kedua adalah saya sudah melihat gestur wajah Bu Erna menunjukkan kehadiran penuh dalam proses coaching ini, present, fokus, mendengarkan aktif, dan menunjukkan kata-kata dengan menunjukkan kata-kata itu dan menunjukkan kata-kata kehadiran penuh. Kemudian yang ketiga adalah Bu Erna sudah melakukan prinsip-prinsip dan paradigma berpikir coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu satu, kemitraan, kemudian yang kedua konstruktif, terus terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian yang keempat menurut pengamatan saya adalah prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang sudah Bu Erna lakukan adalah Bu Erna sudah melakukan kemitraan dengan proses kolaboratif, kemudian konstruktifnya bertujuan mengembangkan coaching, kemudian terencana, reflektif, objektif, data informasinya diambilnya itu berdasarkan sasaran yang sudah disepakati dari proses coaching, kemudian berkesinambungan dan komprehensif mencakup tujuan dan proses coaching yang sudah dilakukan. Begitu menurut saya Bu Erna, pengamatan saya pada proses coaching Bu Erna kali ini. Saya harap dari beberapa hal yang bisa saya utarakan ini bisa membantu Bu Erna dalam proses coaching dengan rekan sejawat selanjutnya, bisa melaksanakan dengan alur theta, menyimpulkan, dan pada akhirnya bisa mengambil solusi terbaik dari coaching. Begitu Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Ani atas dilaksanakan observasi yang dilaksanakan untuk saya. Semoga saya bisa menerapkan coaching alur theta ini kepada rekan-rekan teman sejawat dan coaching nanti di alur selanjutnya ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Erna, tetap semangat. Ya, Bu, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.